Salam sejahtera yang terhormat Bapak Willy dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai pidato, baiknya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan dan telah diizinkan untuk berkumpul dan berada pada acara hari ini. Saya Brandon Apoiro hari ini akan membawakan tema tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan hubungannya dengan filosofi Jawa. Jadi beberapa waktu lalu saya melihat di artikel tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, rajin belajar, lalu juga bermasyarakat dan tidur cukup. Namun meski begitu, menurut saya sendiri di Indonesia masih sangat jarang ada yang mengimplementasikan dari 7 tersebut, 7-7-nya begitu. Kita cari contoh misalnya seperti bangun pagi. Ya, kita masih bisa sering lihat di mana-mana masih banyak orang-orang terlambat akibat alasannya bangun kesiangan atau mungkin tidurnya kemalaman jadi bangunnya telat begitu. Coba contoh lain seperti makan bergizi. Nyatanya juga masih banyak orang-orang yang berada di toko fast food seperti McDonald's atau KFC yang bisa dibilang makanannya cukup tidak sehat. Dan yang menurut saya paling sulit itu adalah bermasyarakat atau bersosialisasi. Karena bisa terlihat juga di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang memilih untuk menutup dirinya dan mengurung dirinya di kamar dan tidak bersosialisasi mengikuti acara-acara masyarakat seperti kerja bakti dan juga acara-acara rapat-rapat untuk acara begitu. Malah yang biasanya berada di acara-acara tersebut malah biasanya bapak-bapak, ibu-ibu atau malah kakek-kakek, nenek-nenek seperti paroki-paroki begitu. Sebenarnya hal ini sangat perlu dibenahi oleh masyarakat ya. Cuman masyarakat itu perlu memberikan solusi tidak bisa seefektif mungkin karena yang menurut saya paling efektif solusinya berasal dari diri sendiri. Namun yang saya bisa cari solusinya ada 2. Yang pertama itu tentang dari orang tua, karena orang tua itu harus mendidik anaknya bersosialisasi sebenarnya dari kecil. Namun jika sudah terlanjur ya mulai dari remaja bisa diajak untuk bermasyarakat, mengikuti acara seperti 17-an, kerja bakti dan segala macam. Terus yang kedua, solusi yang berasal dari masyarakat. Masyarakat bisa membuat acara-acara seperti 17-an tadi dan lain-lain menjadi lebih relevan dan asik bagi masa-masa remaja begitu. Yang mungkin bisa menarik minat anak-anak dan remaja. Berhubungan dengan hal ini, kemarin saya menemukan filosofi Jawa yang berhubungan dengan hal ini, yaitu urip iku urup. Secara arti gamblangnya, urip iku urup itu berarti hidup itu harus menyala. Jangan menurut makna yang ditafsirkan, urip iku urup itu berarti hidup itu harus menyala seperti lampu dan menyebarkan kebaikan gitu. Dengan bermasyarakat dan filosofi Jawa tersebut bisa membuat manusia saling berhubungan dan saling terhubung sehingga manusia dapat saling menerangi satu sama lain. Sebenarnya untuk mengimplementasikan urip iku urup dan bermasyarakat itu tidak terlalu sulit karena bisa mulai dari yang paling mudah seperti berbicara atau ngobrol dengan tetangga. Terus kalau ada yang lebih sulit lagi seperti misalnya ditolong ambilkan sapu gitu ya, berikan sapu, atau saat di kerja bakti bagi kaum anak-anak laki-laki bisa membantu seperti paling gampangnya memegangkan tangga orang yang sedang memanjat membenarkan listrik, atau kalau perempuan ya biasanya di kerja bakti itu paling sederhananya seperti menggorengkan gorengan, terus juga membuatkan teh untuk bapak tukang yang ya. Jadi kesimpulan dari
pidato saya ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu sebenarnya memiliki banyak hubungan dengan filosofi Jawa. Seperti contohnya yang tadi bermasyarakat dan urip guru itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Saya Brandon Avero, kami undur diri. Terima kasih.